mestinya pembahasan khilafah ini sesuatu yang menarik, karena sampai sekarang masih menjadi bahan perdebatan. Saya nggak tahu kok peserta kajian al-Quran kunaon itu lalu gitu kan. Baik, kita mulai dari Rasulullah terlebih dahulu. Kenapa di zaman Rasul tidak terdapat pembicaraan khalifah dalam konteks politik? Kita perlu paham, karena misi Rasulullah, misi nubuahnya, misi kenabiannya itu tidak terbatas dengan ruang dan waktu. Harus paham. Kalau Rasulullah terbatas dengan ruang dan waktu, maka masa keberlakuan risalah kenabiannya akan terbatas pula. Politik Islam hanya bagian kecil dari misi kenabian Rasulullah. Jadi kita harus paham. Kok kenapa? Kecil. Persoalan politik kecil dalam Islam. Walaupun demikian, Rasulullah banyak sekali memberikan contoh. Banyak contoh-contoh kepemimpinan. Artinya persoalan politik itu zaman Nabi sama sekali tidak ada pembicaraan ke sana. Baru setelah Rasulullah meninggal mulai muncul. Pertama muncul pembicaraan politik Islam pada saat pertemuan di kediaman salah seorang sahabat dari Bani Sa'idah di Madinah. Ini pembicaraan awal politik Islam. Ketika itu kelompok Ansor ngotot mengajukan sahabat Sa'ad bin Ubadah untuk menggantikan Rasulullah. Ini cikal bakalnya kalau kita ingin mencoba meruntut pembicaraan khilafah. Pertemuannya sampai 3 hari. Pertemuannya sampai 3 hari. Kelompok Ansor ngotot, kami ini penyelamat, kami ini penolong, kami, oleh karena itu kami lebih layak. Baru kemudian muncul Muhajirin. Tidak seperti itu. Di dalam Islam tidak ada monopoli. Di dalam Islam tidak ada yang lebih berjasa dan tidak berjasa. Oleh karena itu, kita harus mengembangkan siapa naikan kuncinya. Siapa sahabat yang paling lama berdampingan dengan Rasulullah. Baru cair masalahnya. Jadi milih. Jadi mulai munculnya politik Islam diawali dengan pertemuan di Bani Sa'idah. Ini tercatat nih dalam sejarah. Nah, setelah pertemuan tersebut mulai, terutama yang pertama dengan wafatnya Rasulullah, yang kedua puncaknya tatkala terjadi fitnah kubra waktu meninggalnya Sayyidina Utsman dan Sayyidina Ali, dan yang ketiga mulai muncul firqah-firqah yang mulai kafir mengkafirkan. Muncul Syiah, muncul Mu'tazilah, muncul Khawarij. Sunni itu pakai aset belakangan.
Sunnah wal Jamaah itu yang pertama muncul 3 kelompok ini dulu. Ya. Syiah, Khawarij, Mu'tazilah. Nah, di dalam kamus Islam ada 3 jenis istilah. Ada khalifah, ada imamah, ada sultanah. Sementara di dalam Al-Quran sendiri, ayat yang menyinggung khilafah ini kalau tidak salah ada 7. Ada 7 ayat. Coba nanti dicek lagi. Betul, yang pertama Al-Baqarah ayat 30. Yang kedua Yunus ayat 14. Yang ketiga Al-An'am ayat 165. Wa ja'alnakum khala'ifah. Yang keempat Al-A'raf ayat 69. Yang kelima surat Fatir ayat 39. Yang keenam An-Naml ayat 62. Dan yang ketujuh surat Shad ayat 26. Surat ke-28. Coba nanti Pak Oji cek lagi 7 ayat tadi. Kalau tidak salah nanti habis. Baik, kita lanjutkan. Nah, setelah Syiah muncul, ya, mengangkat isu imamah. Tatkala kita ingin membicarakan khilafah, jangan lepas dari konteks imamah, karena nanti akan terjadi sebuah pergulatan pemikiran yang sangat intens. Yang sangat intens. Mulai muncul penulis salaf berkaitan dengan politik Islam, pasti orang-orang akan berkiblat ke 4 imam. Yang pertama Imam Al-Mawardi dengan Al-Ahkam Sultaniyahnya, Imam Ghazali dengan Al-Iqtisadu fil Iqtiqadi. Ini persoalan politik. Yang ketiga Imam Al-Baqillani. Sayang kitabnya sekarang ini sudah hampir punah. Dan yang keempat Ibnu Taimiyah, Majmu' Fatawahnya. Jadi 4 buku ini yang menjadi sumber politik yang khusus membedah politik Islam. Imam Mawardi ketika itu seorang birokrat, pegawai kerajaan di dinasti Abbasiyah. Oleh karena itu, maaf kata para ahli, isi Al-Ahkamus Sultaniyah lebih banyak pembelaan kepada dinasti Abbasiyah. Karena ketika itu muncul satu dinasti yang namanya dinasti Buwayhi, menggoyang. Wah, nanti banyak sekali. Ini menarik sebetulnya. Ada Bani Barma, ada Bani Saljuk, ya. Nanti panjang. Nah, keempat ini khusus politik. Adapun Imam Syafi'i mencoba mengupas, mencoba membedah politik dengan pisau bedah fikih. Ini keunikannya Imam Syafi'i. Jadi politik Islam dikupas dengan kacamata fikih, akhirnya melahirkan sebuah disiplin ilmu yang namanya usul fikih. Jadi usul fikih itu hasil satu kajian Imam Syafi'i berkaitan dengan politik. Dari usul fikih inilah akhirnya muncul sebuah tambahan sumber hukum yang namanya ijma. Harus paham. Ya. Saya sebetulnya kalau ngobrol ini mungkin bisa 2 hari 2 malam nggak akan tuntas pakai aset. Karena ini sangat menarik sekali. Dan lahirlah
Dari sana satu kitab khusus kajian politik Imam Syafi'i yang diberi nama Al-Mabsud. Ini kitab Imam Syafi'i khusus yang membahas politik. Karena persoalan ini jagonya saya. Kalau fikih pakai aset. Kalau politik mah udah rada jago gitu kan. Nah ini. Ya. Jadi terus berkembang. Sunni baru akhir-akhir berikutnya. Kenapa imamah dulu? Jadi tadi betul apa yang disampaikan oleh Pak Kiai Asep. Kalau khalifah itu orangnya, orang yang memimpinnya. Kalau khilafah sistemnya, sistem kepemimpinannya. Maka dalam Al-Quran ada 7 ayat. Dan Islam tidak mengarahkan secara khusus. Islam tidak mengarahkan secara khusus. Imamah Syiah mereka yakin bahwa yang mendapatkan jadi kepala negara atau imam menurut Syiah itu harus maksum. Ini yang harus dipegang. Dan satu-satunya sahabat yang isma itu hanya Sayyidina Ali. Dan menurut mereka setelah Sayyidina Ali sampai ke imam yang 12 Isna Syariah. Imam yang ke-13 yang namanya Imam Mudhaffar itu menghilang, terputus di 12. Dan mereka yakin bahwa Allah menganugerahkan yang namanya lutfun. Orang Syiah pasti hafal tentang ini. Jauh berbeda dengan kita. Ini kepercayaan mereka. Sehingga mereka cenderung untuk mendiskreditkan dan mengeliminir punten yang namanya Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman, itu dianggap tidak ada oleh Syiah. Kita harus paham. Itu yang dimaksud dengan imamah. Puncak itu maksum. Harus terjaga daripada yang padahal keyakinan kita yang maksum itu hanya Rasulullah. Nah ini imamah. Istilah khilafah itu menjadi monopoli ras Quraisy. Abbasiyah, Umayyah itu mempergunakan khalifah. Tetapi Turki, India, Persia dan sebagainya kalau tidak imam, amir atau sultan. Turki Utsmani sultan istilahnya, tidak khalifah. Khalifah itu hanya di Utsmani, di Umayyah dan di Abbasiyah. Oleh karena itu orang-orang para sejarawan menyebutnya itu khalifah adalah monopoli ras Quraisy, istilahnya itu monopoli ras Quraisy. Tetapi yang lain-lain, kenapa Indonesia Sultan Agung, Sultan Raden Patah, Sultan apa? Karena pengaruh Turki. Karena pengaruh Turki. Apa perbedaan mendasar antara imamah, khalifah dan sultan? Pada prakteknya sama. Oleh karena itu, kalau kita ingin betul-betul berkiblat tentang khalifah, hanya 4 periode itu betul apa yang disampaikan oleh Abroni tadi. Hanya 30 tahun yang betul-betul khalifah. Setelah itu, dan kalau kita ingin mencoba untuk kita terapkan di kekinian, sudah sangat tidak cocok. Siapa kira-kira yang lebih khalifah? Sayyidina Abu Bakar terlalu sebentar. Sayyidina Abu Bakar terlalu sebentar. Akhirnya kesempatan ditentukan kan ahlul hali wal aqdi, 6 orang. Jatuhlah kepada Sayyidina Abu Bakar. Sayyidina Abu Bakar menunjuk Umar.
tunjukkan. Nah, kenapa saya cenderung menyebutkan bahwa yang layak khalifah itu Sayyidina Umar? Saya ingin sedikit menyampaikan tentang Sayyidina Umar. Nih, kalau orang-orang yang masih khilafah itu ingin kekhilafatan, adanya orang yang seperti Sayyidina Umar. Jadi kalau yang khilafah setelah Rasulullah, Sayyidina Abu Bakar terlalu sebentar. Sayyidina Abu Bakar habis waktunya untuk menyerang, untuk membasmi orang-orang murtad dan nabi-nabi palsu, Musailamah al-Kadzab dan sebagainya. Dan di situ peran yang namanya Wahsy nanti. Nah, kita lihat Sayyidina Umar. Saya sambil duduk ya. Sayyidina Umar yang perlu kita pegang, sebelum masuk Islam, beliau itu kepala preman, beliau itu petarung, beliau itu jago gula. Jadi hidupnya dari gula, nantang. Ada sebuah tempat, sebuah pasar tempat gula di Mekah, itu namanya Hazura. Ini tempat bertarung, tempat saling makan yang namanya Sayyidina Umar. Petarung. Jadi kita jangan terlalu melihat orang karena latar belakangnya yang lalu. Apa hitamnya Sayyidina Umar? Tetapi berbalik 180 derajat. Nah ini. Jadi Sayyidina Umar itu tukang mabok, Sayyidina Umar ini tukang mengganggu di jalan, Sayyidina Umar ini tukang ini. Malah termasuk Sayyidina Umar ini orang yang mau membunuh Nabi terang-terangan waktu masih musyrik. Jadi ketika itu Rasulullah sedang berkumpul di sofa. Ada Rasulullah, ada Sayyidina Hamzah, ada Sayyidina Abu Bakar. Rasulullah dikelilingi oleh kurang lebih 10 sahabat. Aku akan bunuh Muhammad sambil membawa pedang. Untung ketika itu ada sahabat Nu'aim. Sahabat Nu'aim mencoba untuk menjinakkan Umar. Umar, kalau sekiranya engkau membunuh Muhammad, maka akan terjadi pertumpahan darah. Dan aku sangat yakin bahwa Bani Abdul Manaf, nah ini yang dikatakan oleh sahabat Nu'aim, bahwa Bani Abdul Manaf tidak akan tinggal diam. Jadi Sayyidina Umar pernah datang sendirian. Karena melihat gelagat seperti itu, akhirnya Rasulullah berdoa kepada Allah. Ya Allah, mudah-mudahan Islam ini diperkuat antara dua orang. Kalau tidak Abu Jahal, aku mohon Umar. Itu Rasulullah mendoa secara khusus kepada Allah untuk meminta agar dua orang ini salah satu supaya masuk Islam. Jadi masuk Islamnya Sayyidina Umar itu karena 3. Nih supaya lurus ya. Kan sementara ini mah karena membaca Al-Qur'annya adiknya. Enggak. Yang pertama karena doanya Rasulullah tadi. Yang kedua karena malaikat Jibril sudah menyampaikan kepada Rasulullah, ya Rasulullah, Umar sebentar lagi akan masuk Islam. Dan yang ketiga, pada saat mendengar saudaranya sudah masuk Islam, jadi waktu akan membunuh Rasulullah SAW, membunuh Nabi. Waktu itu ada orang yang mengatakan, Umar, daripada kamu repot-repot ngurus Muhammad, lebih baik urus adikmu sendiri. Adik Sayyidina Umar namanya Fatimah, suaminya namanya Sa'id bin Zaid. Nih supaya hafal. Datanglah Sayyidina Umar ke sana. Ketika itu Siti Fatimah, adiknya Sayyidina Umar, sedang belajar Al-Quran kepada Khabbab, salah seorang sahabat yang mengajarkan Al-Quran kepada keluarga
sedang membaca surat Toha. Ya. Kemana Pak Toha dan Pak Pedri? Hai guru-guru teh juga nulis paling terlain gitu kan. Dan baca sorangan itu. Saya baca ini dari 12 buku. Tentang Sayyidina Umar saya baca 12 buku. Nanti saya petelan-petelannya aja lah. Begitu mendengar Sayyidina Umar, langsung sahabat Khabbab ini menyembunyikan surat Toha di bawah pahanya. Ya Allah, aku tahu bahwa ini dosa, tetapi ini cara-caranya Allah. Satu-satunya cara untuk menyembunyikan ayat ini, jangan sampai diambil oleh Umar. Ketika itu masih dalam pelepah-pelepah kurma. Suhuf ya. Masih dalam pelepah kurma. Sudah pernah mendengar cerita ini? Pernah baca suhuf kalau baca. Suhuf, oke. Baik. Begitu disembunyikan, aku tahu apa yang kau baca tadi. Coba aku ingin baca lagi. Aku minta. Di sini keberanian Siti Fatimah. Wahai Umar, ini kata-kata yang membuat